Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala apa yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang tiada hentinya, nikmat Allah yang sangat banyak diberikan kepada kita semuanya. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Cara terbaik kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita bertakwa kepada Allah. Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla jika kita meninggalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan kita juga takut kepada Allah Azza wa Jalla kita melaksanakan apa yang telah Allah larang kepada kita. Dan ketahuilah wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebaik-baik bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah, untuk meraih ridha Allah adalah ketakwaan kita semasa kita di dunia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu keimanan yang wajib kita imani adalah kita beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada malaikat adalah kewajiban bagi kita semuanya, sebagaimana yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan ketika beliau didatangi oleh Jibril, kemudian ditanya tentang iman, lantas beliau menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kemudian kepada hari akhir, dan juga engkau beriman terhadap takdir Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Dengan kita melihat hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, berarti ketika kita beriman kepada malaikat, itu adalah salah satu syarat keimanan kita ini iman yang sempurna. Ketika kita tidak mau beriman kepada malaikat, sudah sejatinya iman kita menjadi batal, karena iman kepada malaikat adalah satu rangkaian dari iman-iman yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lantas bagaimana jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala cara kita beriman dengan sebaik-baiknya terhadap malaikat-malaikat Allah? Termaktub di dalam kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarh Ushulul Iman, bahwasanya di sana ditulis setidaknya ada 4 unsur ketika kita ingin beriman dengan baik kepada malaikat-malaikat Allah. Unsur yang pertama adalah kita beriman terhadap malaikat Allah, yaitu adalah malaikat-malaikat Allah ini adalah mempunyai wujud, ada bentuknya. Unsur yang kedua, malaikat-malaikat Allah mempunyai nama-nama yang telah Allah berikan kepada malaikat tersebut. Unsur yang ketiga adalah malaikat-malaikat Allah ini mempunyai sifat-sifat, baik sifat khalqiyah maupun sifat khuluqiyah. Kemudian unsur yang keempat adalah kita mengimani bahwasanya malaikat-malaikat ini mempunyai tugas-tugas yang khusus diberikan oleh Allah kepada mereka. Yang pertama adalah kita mengimani bahwasanya malaikat ini mempunyai wujud berjism. Ini mengingkari sebagaimana perkataan orang-orang yang sesat yang mereka meyakini bahwasanya malaikat ini adalah sebuah kekuatan yang maknawi. Ini adalah kekuatan baik yang tersembunyi di dalam diri makhluk. Padahal malaikat tersebut, malaikat adalah makhluk yang berjism, yang Allah ciptakan dari cahaya dan memang ada bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat yang pertama,
Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, sang pencipta langit dan bumi. Allah lah yang telah menjadikan malaikat ini rasulnya ataupun utusannya. Dan Allah menjadikan malaikat ini mempunyai sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat kepada makhluknya sesuai yang Allah kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian juga diriwayatkan dari hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dikisahkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril itu mempunyai 600 sayap, dan sayapnya tersebut menutup ufuk di muka bumi ini. 2 hadis ini menunjukkan bahwasanya secara gamblang Allah dan Rasulnya menjelaskan bahwasanya malaikat itu ada wujudnya, dan malaikat itu ada bentuknya dan ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah kita mengimani tentang nama-nama malaikat. Malaikat-malaikat Allah, tentu Allah telah memberikan nama kepada mereka. Kita mengimani nama-nama malaikat secara global. Kita mengimani bahwasanya mereka mempunyai nama. Dan juga kita mengimani secara terperinci bahwasanya malaikat-malaikat ini mempunyai nama yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Alkitab maupun dari As-Sunnah. Salah satu contohnya adalah Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israfil. Itu adalah nama-nama yang telah Allah kabarkan kepada kita, dan kita diwajibkan untuk mengimani nama-nama malaikat tersebut. Dan kita juga dilarang untuk menambahkan nama-nama malaikat yang mana itu tidak ada dituliskan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Kemudian cara yang ketiga adalah kita mengimani malaikat. Malaikat itu mempunyai sifat khuluqiyah dan sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah adalah bentuk malaikat, sebagaimana hadis yang tadi telah kita sebutkan bahwasanya malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Bahkan juga terkadang sifat khalqiyah, penciptaan dari malaikat ini, malaikat bisa berubah menjadi wujud seperti manusia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril dengan baju yang sangat putih, kemudian dengan wajah yang sangat putih, kemudian dengan rambut yang sangat hitam. Itu adalah salah satu wujud malaikat Jibril ketika berubah menjadi manusia dan dikabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita diwajibkan beriman tentang sifat malaikat yang khuluqiyah, tentang sifat-sifat baik malaikat yang Allah berikan kepada mereka. Itu juga termaktub di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakar dari api neraka tersebut adalah dari batu dan manusia. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang mana di dalam neraka tersebut ada penjaga-penjaganya dari para malaikat yang mempunyai sifat yang kasar, kemudian mempunyai sifat yang keras, yang mana malaikat tersebut tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan malaikat tersebut selalu melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Ini adalah sebuah dalil bahwasanya malaikat itu mempunyai sifat khalqiyah dan sifat khuluqiyah, sifat-sifat yang baik yang Allah berikan kepada malaikat tersebut. Kemudian yang keempat adalah kita mengimani malaikat, bahwasanya malaikat tersebut mempunyai tugas-tugas yang telah Allah berikan kepada mereka. Salah satunya adalah malaikat Jibril memiliki tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul-rasulnya. Kemudian malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada saat nanti di yaumul akhir, di yaumul qiyamah. Kemudian ada malaikat maut
yang bertugas mencabut nyawa makhluk-makhluk Allah ketika sudah tiba waktu ajalnya. Kemudian ada juga malaikat Mikail, yang malaikat ini bertugas untuk mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan, dan juga ada malaikat yang bertugas untuk menjaga surga dan neraka. Ada juga malaikat yang bertugas untuk mendampingi kita mencatat amal baik dan buruk kita, dan juga ada malaikat yang bertugas mendatangi kita ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian menanyai kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ini adalah malaikat-malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan secara khusus bukan untuk membantu Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memang itu tugasnya. Sebuah perkataan yang salah jika mengatakan bahwasanya malaikat ini membantu Allah. Maha suci Allah dari segala bantuan. Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu, akan tetapi hikmah dari Allah adalah malaikat ini bertugas melaksanakan tugasnya sebagaimana kita mempunyai tugas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Buah keimanan kita yang baik kepada malaikat menghasilkan kebaikan-kebaikan pula kepada kita. Ketika kita mampu beriman dengan baik kepada malaikat, itu akan menghasilkan kebaikan kepada kita. Yang pertama adalah menambah ilmu tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu bahwasanya agungnya malaikat, maka itu akan mengetahui juga bahwasanya penciptanya itu akan lebih agung. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala pengaturannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat penjaga kita, yang mengawasi kita, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, sehingga kita bisa mensadari agar kita selalu di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan kita mencintai malaikat, kita akan muncul kecintaan kepada malaikat, karena malaikat tersebut adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kesalahan-kesalahan yang tersebar di kalangan kaum muslimin tentang iman kepada malaikat adalah yang pertama tadi telah kita singgung, mengatakan bahwasanya malaikat ini adalah pembantu-pembantu Allah. Ini adalah perkataan yang salah, bahkan bisa menjadi perkataan yang kufur, karena menganggap Allah Subhanahu wa taala membutuhkan bantuan dari makhluknya. Mereka mengkiaskan bahwasanya Allah ini seperti raja-raja yang ada di dunia ini, yang mana raja-raja tersebut membutuhkan para menteri-menterinya, membutuhkan dayang-dayangnya dan yang lain-lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semuanya. Kemudian juga kesalahan yang sering tersebar di kalangan kaum muslimin adalah menamakan malaikat tidak sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah masyhur di kalangan kita bahwasanya di sana ada 10 nama malaikat. Akan tetapi marilah perlu kita kaji kembali, apakah nama-nama tersebut memang berasal dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ataukah tidak. Ketika tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengimaninya secara global, karena malaikat itu adalah hal yang gaib, dan kita manusia tidak bisa menerawang hal-hal yang gaib. Kita mengetahuinya melalui Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan kepada kita atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Allah